Soal pertama, sebuah pesawat ruang angkasa terbang menuju planet yang memiliki tekanan atmosfer lebih besar dari logam. Tekanan atmosfer yang besar membuat diameter bola mengecil. Untuk memahami perubahan tekanan dan regangan pada bola tersebut harus dipahami A. Modulus Young, B. Modulus geser, C. Modulus Boole, D. Modulus Young dan modulus geser, E. Modulus Young dan modulus Boole. Nah, untuk menjawab ini adalah modulus Young digunakan untuk mempelajari perubahan panjang suatu benda ketika dikenai gaya. Modulus geser digunakan untuk mempelajari perubahan bentuk bukan ukurannya saat salah satu sisinya dikenai gaya. Misalkan gini, benda awalnya berbentuk balok, kemudian dikenai gaya di salah satu sisinya, kemudian balok menjadi berbentuk prisma jajar genjang. Pada kondisi ini, maka benda mengalami tegangan geser. Oke, nah sekarang untuk modulus Boole digunakan untuk mempelajari perubahan volume benda saat dikenai gaya. Nah, jadi untuk soal nomor pertama ini, untuk memahami perubahan tekanan dan regangan pada bola tersebut, kita di sini cukup menggunakan rumus mencari modulus Boole. Nah, jadi jawabannya adalah bagian C. Soal nomor 2, ini tentang hubungan antara temperatur dan kecepatan molekul gas pada suhu tertentu, di mana pada grafik itu kita perhatikan bahwa ketika suhunya 81 derajat Celcius, dia memiliki kecepatan sebesar 3 meter per sekon. Nah, yang ditanya di sini adalah berapalah kecepatan suatu gas itu ketika suhunya diubah menjadi 417 Kelvin. Nah, di sini pilihan jawabannya adalah bagian A 3,2 meter per sekon, B 3,4 meter per sekon, C 3,6 meter per sekon, D 3,8 meter per sekon, dan E 4 meter per sekon. Nah, pengerjaannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita perhatikan dulu grafiknya. Nah, di grafik itu kalau kita perhatikan, pada saat suhunya ini sebesar 81 derajat Celcius, atau ini nanti sama dengan 354 Kelvin. Nah, di sini dia memiliki kecepatan sebesar 3 meter per sekon. Nah, kita anggaplah ini sebagai suhu pertama, inilah kecepatan pertama. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah jika seandainya suhunya diganti menjadi 417 Kelvin. Nah, ditanya di sini adalah berapalah kecepatan dari gas itu. Oke ya. Nah, jadi menjawabnya ini kita bahas dia di topik tentang teori kinetik gas. Nah, di sini nanti khusus kita bahas dia tentang kecepatan efektif suatu gas. Ini nanti disingkat menjadi VRMS. Nah, di mana di sini rumus mencarinya adalah VRMS dia sama dengan akar dari 3 kali R kali T dibagi dengan massa relatif, atau bisa juga menggunakan rumusnya adalah 3K kali T dibagi dengan massa gas, atau bisa juga nanti menggunakan rumusnya adalah akar dari 3P dibagi dengan rho. Nah, jadi inilah rumus yang kita gunakan kalau kita mencari besar kecepatan efektif suatu gas. Nah, jadi pada soal kita ini kita mencari berapalah kecepatan ketika suhunya sebesar T2. Oke ya. Nah, jadi untuk mencari itu kita bandingkan aja, yaitu dengan cara V1 dibandingkan dengan kecepatan V2-nya sama dengan. Nah, karena di sini kita gunakan adalah suhu, kita bisa menggunakan rumus ini atau rumus yang ini. Nah, kalau saya kita pilih yang ini, maka nanti ini menjadi akar dari 3 R kali T1 dibagi dengan massa relatif dibagikan lagi dengan akar dari 3 R kali T2
dibagi dengan massa relatif. Nah, kita coretlah bagian yang ini dan juga bagian yang ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi akar dari suhu pertama dibagi dengan suhu yang kedua. Nah, jadi sekarang kita masukkan yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui bahwa suhu yang pertama itu sebesar 354 Kelvin dan suhu nanti yang kedua itu adalah sebesar 417 Kelvin. Oke, nah kita masukkan ya. Dan V1 juga di sini sebesar 3. Nah, berarti 3 per V2 sama dengan akar dari 354 dibagi dengan 417. Nah, di sini nanti nilai akar ini kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi 9 per V2 sama dengan 354 dibagi dengan 417. Atau nanti ini kecepatan ini kuadrat ini ya. Kecepatan kedua itu akan sama dengan 9 dikali 417 per 354 akar dari ini ya. Nah, kalau nanti kita cari, maka jawaban ini dia sama dengan 3,2 meter per sekon. Nah, berarti untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah bagian A. Nah, beginilah cara mengerjakannya. Soal nomor 3, jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat yang sama. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap planet B setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A? Di sini pilihan jawabannya adalah A 3,31 R, B 3,92 R, C 4,31 R, D 4,93 R, E 5,31 R. Nah, cara pengerjaannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini kita buat dulu yang diketahui pada soal ya. Nah, di sini diketahui bahwa jarak planet A itu sama dengan R. Sedangkan periode planet A itu sama dengan 1/8 dari periode planet B ya. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari ketika kedua benda itu sudah bergerak selama 1/4 dari periode planet A, berapa nilai R-nya? Berarti di sini kita mencari jarak kedua planet itu atau R-nya ya. Nah, ketika nanti ini sudah bergerak selama 1/4 dari periode planet A. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi pertama di sini dulu untuk mengerjakan soal ini kita cari dulu berapa nilai dari jarak planet B itu mengelilingi pusat tata surya. Nah, berarti ini kita mencari dan menggunakan hukum ketiga Kepler. Nah, di mana di sini di hukum ketiga Kepler ini dirumuskan dengan persamaan perbandingan antara periode dikuadratkan dibagi dengan jaraknya terhadap pusat tata surya di pangkat ketiga. Ini sama dengan konstan untuk semua planet yang mengelilingi pusat tata surya. Inilah hukum Kepler yang ketiga. Nah, jadi untuk mencari jarak si B, kita di sini membandingkan antara periode planet A dengan periode planet B terhadap juga jaraknya. Maka nanti ini menjadi periode planet A dikuadratkan dibagi dengan jarak planet A di pangkat ketiga. Ini sama dengan periode planet B dikuadratkan dibagi dengan jaraknya dipangkatkan 3. Atau nanti ini bisa kita tuliskan menjadi tadi periode planet A itu 1/8 dari periode planet B. Maka nanti ini menjadi 1/8 dari periode planet B
ini kita kuadratkan dibagikan dengan jarak A itu adalah R pangkat 3. Oke ya. Nanti ini sama dengan periode planet B kuadrat dibagi dengan jarak B pangkat 3. Oke, atau nanti ini menjadi 1/8 itu sama dengan setengah pangkat 3 ya. Kalau nanti dikuadratkan menjadi 1/2 pangkat 6 jadinya. Maka nanti ini menjadi 1/2 pangkat 6 dikalikan dengan periode planet B kuadrat dibagi dengan R pangkat 3 ini sama dengan periode planet B kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. Nah, kita coretlah bagian ini. Maka nanti ini kita dapatkan periode planet B itu sama dengan 4 kali dari periode planet A, atau ini sama dengan 4 kali R jadinya. Oke ya. Nah, jadi setelah kita dapat ini, sekarang kita mencari berapalah perpindahan atau posisi sudutnya ketika kedua benda ini sudah bergerak selama 1/4 dari periode planet A. Nah, jadi untuk mencari itu, kita sekarang di sini membahas tentang rumus mencari kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega. Nah, jadi di sini rumus mencari kecepatan sudut itu dirumuskan dengan persamaan omega sama dengan sudut dibagi dengan waktu, atau 2V dibagi dengan periode. Nah, inilah rumus kalau kita mencari besar kecepatan sudut. Nah, yang kita bahas di sini adalah kita mencari berapalah perubahan sudutnya atau posisi sudutnya ketika bergerak selama 1/4 dari periode planet A itu. Nah, jadi di sini kita mencari di sini theta ini atau sudut yang ini. Pindahkan dulu T ini ke kanan. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi sudut itu rumusnya adalah 2V dibagi dengan periodenya baru nanti dikalikan dengan waktunya. Oke ya. Nah, jadi di sini kita mencari masing-masing berapalah sudut yang dibentuk untuk planet A dan juga untuk planet B. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas dulu untuk planet A. Oke ya. Maka nanti ini menjadi sudut A sama dengan 2V dibagi dengan periode planet A dikali dengan waktunya. Atau nanti ini menjadi 2V dibagi dengan periode planet A. Waktunya tadi adalah 1/4 dari periode planet B. Maaf, planet A ya. Nah, kita coretlah bagian ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi Pi/2 dalam satuan radian. Nah, kita ubahlah ini ke bentuk sudut. Ini nanti menjadi 90 derajat jadinya. Oke ya. Nah, sekarang di sini kita mencari juga untuk planet B. Ini juga nanti menjadi sudut B sama dengan 2V dibagi dengan periode planet B dikali dengan T. Atau nanti ini menjadi 2V dibagi dengan periode planet B itu dia sama dengan 8 kali dari periode planet A ya. Kalau 8 ini pindah dia ke kiri ya. Berarti nanti ini menjadi 8 kali dari periode planet A dikali dengan waktunya, itu sebesar 1/4 dari periode A. Nah, kita coretlah bagian ini lagi. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi Pi/16 dalam satuan radian. Atau nanti ini dia sama dengan 11,25 derajat. Nah, sekarang setelah kita dapat ini, maka kita bisa menentukan jarak kedua planet itu. Nah, sekarang kita bahas di sini adalah jarak kedua planet. Nah, ini tadi kita simbolkan dia tadi sebesar R di sini ya. Nah, jadi untuk mencari jarak ini, pertama dulu kita gambarkan gimana dulu kira-kira posisi dari kedua planet ini. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas dia bagaimana gambarnya dulu untuk pada saat keadaan awal.
Nah, jadi pada kena awal ini, anggap misalkan inilah posisi dari pusat tata suryanya. Kemudian, di sebelah kiri ini ada planet A, di mana jaraknya ke sini ini sebesar RA. Kemudian di sini juga ada planet B. Planet B di sini, di mana jaraknya ke sini juga kita anggap sebagai RB. Nah, inilah posisi awalnya. Dan katanya pada soal kedua planet ini bergerak searah. Nah, jadi kita sepakat dulu, kita anggaplah kedua planet ini bergerak searah jarum jam. Maka si A ini dia bergerak ke atas, sedangkan B ini bergerak dia ke bawah. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini adalah pada keadaan akhir. Nah, keadaan akhir ini adalah posisi ketika mereka sudah bergerak selama seperempat dari periode planet A di sini ya. Berarti nanti gambarnya dia akan menjadi seperti ini. Anggap misalkan ini posisi tata surya. Si A itu sudah membentuk sudut 90 derajat. Berarti kira-kira di sinilah posisi untuk planet si A. Ini si A dan jarak ini tadi adalah RA. Kemudian si B dia berada di posisi bawah ini. Inilah posisi untuk planet B ya. Oke, inilah posisinya ya. Nah, kita anggap inilah sebagai RB. Dan sudutnya sebesar 11,25. Berarti sudut antara nanti A dengan B ini sebesar 101,25 derajat. Nah, inilah sudut yang dibentuk kedua planet ini. Nah, jadi kita mencari jarak kedua planet ini, berarti kan kita mencari jarak ke sini jadinya. Oke ya. Nah, kita anggap tadi ini sebesar R. Nah, jadi mencari jarak ini kita di sini menggunakan rumus mencari vektor, di mana rumusnya adalah mencari R sama dengan akar dari jarak A dikuadratkan ditambah dengan jarak B dikuadratkan ditambah dengan 2 kali jarak A dikali dengan jarak B baru cos theta atau cos yang dibentuk kedua planet itu. Atau nanti ini bisa kita tuliskan menjadi akar dari RA tadi adalah R ya, nanti ini menjadi R kuadrat ditambah dengan ini menjadi 16R kuadrat ditambah dengan ke sini dikali lagi ke sini akan menjadi 8R kuadrat cos theta. Tadi tetanya adalah sebesar ini ya. Nah, kalau nanti kita mencari ini, kita akan mendapatkan jawabannya itu mendekati 3,92R. Nah, berarti di sini adalah pilihan jawabannya adalah bagian B. Nah, inilah cara mengerjakan soal untuk nomor 3. Soal nomor 4, bola kayu dengan massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola memantul kembali ke atas dengan koefisien restitusi sebesar 0,8. Pada pemantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan V0-nya? Nah, di sini pilihan A kedua, B ketiga, C keempat, D kelima, E keenam. Berarti pada saat ini kita mencari pemantulan keberapa agar nanti kecepatannya menjadi 51% dari kelajuan awalnya. Nah, cara mengerjakannya sebagai penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini diketahui bahwa massa dari bola itu ini sebesar 200 gram. Oke, nah di mana posisi awal ini dia memiliki ketinggian sebesar 45 cm. Nah, kemudian bola ini dijatuhkan ke bawah sehingga nanti bola ini memantul. Di mana dia di sini memiliki koefisien restitusi sebesar E sama dengan 0,8. Nah, yang ditanya di sini adalah pemantulan yang keberapa
supaya nanti kecepatan di pemantulan itu dia sama dengan 51% dari kecepatan awalnya. Berarti kecepatan ketika bola ini pertama kali sampai dia ke tanah atau hampir menyentuh tanah di situ ya. Nah, jadi kita mencari kecepatan di situ. Nah, jadi untuk mengerjakan ini, kita di sini membahas topik tentang masalah bola memantul ya. Bola memantul. Nah, di mana di sini untuk bola memantul ini, dia di sini ada rumus untuk mencari besar koefisien restitusinya. Di mana di sini koefisien restitusi ini dilambangkan dengan E, dan kalau dia bola pantul, dia dirumuskan dengan persamaan E sama dengan V1 atau pemantulan pertama dibagi dengan kecepatan ketika dia hampir menyentuh tanah atau final di sini, dia sama dengan akar dari ketinggian pada pemantulan pertama dibagi dengan tinggi awal. Dan ini juga nanti akan sama juga dengan pemantulan yang kedua dibagi dengan pemantulan yang pertama dan sampai seterusnya. Nah, jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Nah, jadi di sini kita mencari kapanlah nanti dia atau pemantulan keberapa agar nanti kecepatannya tinggal 51% dari final. Nah, berarti di sini kita mencari N. Agar nanti kecepatan di N itu dia sama dengan 51% ya, atau bisa kita tuliskan menjadi 0,51 dari kecepatan awalnya. Nah, jadi untuk mengerjakan ini kita harus tahu dulu kira-kira berapa banyak pemantulannya. Nah, jadi kita buat di sini banyak pemantulan. Nah, berarti di sini kita akan mengerjakan satu persatu, yaitu pada posisi pemantulan pertama dan nanti pemantulan nanti berikutnya, sehingga nanti kita dapatkan kecepatannya menjadi 0,51% dari awalnya. Nah, jadi kita bahas dulu untuk pemantulan yang pertama, ya. Maka nanti ini menjadi, kita gunakan rumus yang ini, E sama dengan V1 per V0, di mana tadi E itu sama dengan 0,8. Maka nanti ini menjadi 0,8 sama dengan V1 per V0. Atau nanti ini kita dapatkan besarnya adalah V1 itu sama dengan 0,8 dari V0 ya. Nah, sekarang kita bahas untuk pemantulan yang kedua. Ini juga sama juga rumusnya menggunakan ini. Hanya aja ini kita ganti menjadi V2, ini jadi V1. Maka nanti ini menjadi 0,8 sama dengan V2 dan V1 tadi sama dia dengan ini. Berarti 0,8 final. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi V1 itu sama dengan 0,64 dari final. Nah, sekarang kita cari pemantulan yang ketiga. Nah, berarti ini kita ganti juga menjadi V3, ini jadi V2. Atau nanti ini menjadi 0,8 sama dengan V3 dan V2 kita dapatkan tadi sebesar ini ya. Berarti 0,64 final. Atau nanti ini menjadi V3 sama dengan, kalikan ini ke sini ya. Maka nanti ini menjadi 0,512 final. Nah, yang kita cari sini kan adalah yang sebesar ini ya. Artinya untuk kecepatannya 0,512 final, maka itu adalah pemantulan yang ketiga. Berarti kunci jawaban untuk soal kita nomor 4 ini adalah di bagian B. Itulah cara mengerjakannya. Soal nomor 5, sebuah bola logam dengan volume 0,5 meter kubik memiliki modulus Boole sebesar 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Ketika dicelupkan di dalam air, didapatkan volume bola tersebut berkurang sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Kedalaman bola tersebut adalah berapa? Nah, jadi di sini pilihan jawabannya adalah bagian A 1 meter, B 4 meter, C 10 meter, D 20 meter, dan E 40 meter.
Nah, jadi pada soal ini kita mencari berapalah kedalaman atau di manalah posisi si bola ini agar nanti dia mengalami perubahan volume sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebagai yang berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini diketahui bahwa volume awal itu sebesar 0,5 meter kubik. Oke, kemudian konstanta Boole ini besarnya adalah 5 dikali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia memiliki perubahan volume ini sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapalah kedalaman bola itu ketika dimasukkan dia ke dalam air. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi mengerjakan ini, kita di sini membahas di topik tentang modulus Boole. Nah, di mana di sini untuk modulus Boole ini dibahas dia masalah perubahan volume suatu benda ketika mengalami tekanan. Di mana di sini rumus mencarinya adalah modulus Boole itu sama dengan tekanan dikali dengan volume awal dibagi dengan perubahan volumenya. Nah, kita di sini dulu mencari nanti besar dari tekanan yang diberikan pada benda itu, pada bola itu ya, yang disebabkan oleh cair atau air di sini. Nah, berarti kita mencari P di sini, pindahkan ini semua ke sebelah kiri, atau nanti ini kita dapatkan menjadi P sama dengan konstanta Boole dikali dengan perubahan volume baru dibagi dengan volume awalnya, atau nanti ini kita dapatkan menjadi 5 dikali dengan 10 pangkat 10 dikalikan dengan perubahan volumenya ini sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5. Ya, maaf, ini minus 6 ya. Nah, dibagikan dengan volume awalnya sebesar 0,5. Nah, kita bagikanlah ini dengan ini, maka nanti ini tinggal 0,1. Atau nanti ini kita dapatkan tekanannya itu dia sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, nah jadi setelah kita dapat ini, sekarang kita di sini masuk ke rumus mencari tekanan hidrostatis. Nah, kenapa kita gunakan rumus ini? Karena bola ini dimasukkan ke dalam permukaan cairan, yaitu air di sini. Statis ya. Nah, di mana tekanan hidrostatis ini dia dirumuskan dengan persamaan pH sama dengan Rho kali G dikali dengan H. Nah, rumus inilah yang kita gunakan mengerjakan soal ini. Nah, kita nanti di sini mencari tingginya. Nah, jadi di sini tadi diketahui bahwa tekanannya sebesar 10 pangkat 5. Maka nanti ini menjadi 10 pangkat 5 sama dengan 1000, inilah massa jenis air, dikali dengan G 10, baru dikalikan dengan H. Nah, pindahkanlah ini ke sebelah kiri, di mana ini semua kan sama dengan 10 pangkat 4 ya. Maka nanti ini menjadi H sama dengan 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 4. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 10 meter. Nah, jadi di sini kunci jawabannya adalah bagian C. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 5. Soal nomor 6, kapasitor dengan kapasitansi 10 pangkat minus 5 farad dimuati pada beda potensial sebesar 500 volt. Setelah terisi penuh, kedua ujung kapasitor ini lalu dihubungkan dengan ujung-ujung kapasitor kedua dengan kapasitansi 4 kali 10 pangkat minus 5 farad yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan pada kedua kapasitor kini adalah berapa? Nah, bagian A 1,54 Joule, B 1,50 Joule, C 0,75 Joule,
D 0,50 Joule, E 0,25 Joule. Nah, pada soal ini kita mencari berapa besar energi yang tersimpan pada saat kapasitornya itu digabungkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebagai yang berikut ini. Pada soal nomor 6, nah, di sini diketahui bahwa ada suatu kapasitor, kita anggap ini sebagai kapasitor yang pertama. Nah, di sini dia memiliki besarnya 10⁻⁵ farad. Nah, kemudian kapasitor ini dia dihubungkan dengan sumber tegangan yang sebesar 500 volt. Dan kemudian setelah muatan ini pada kapasitor ini terus masuk ke sini, kemudian kapasitor ini dihubungkan dengan kapasitor yang kedua dengan cara tegangan ini, sumber tegangan ini dihilangkan dulu. Nah, di mana di sini kapasitor yang kedua ini memiliki kapasitas sebesar 4 dikali 10⁻⁵ farad. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah ketika kapasitor yang pertama ini dihubungkan dengan kapasitor yang kedua ini, yang ditanya adalah berapa besar energi yang tersimpan di kedua kapasitor itu. Oke ya, nah kita jawab. Nah, jadi mengerjakan ini, pertama dulu kita mencari berapa besar muatan yang tersimpan di kapasitor yang pertama ini. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu tentang muatan yang tersimpan. Nah, muatan yang tersimpan ini, nah, muatan kan dinamakan dengan Q ya. Nah, nanti sini rumus mencarinya adalah muatan yang tersimpan sama dengan C dikali dengan V. Nah, jadi rumus ini kita gunakan untuk mencari besar muatannya. Sehingga nanti di sini untuk kapasitor yang pertama Q1 sama dengan C1 kali dengan V. Atau nanti ini menjadi 10⁻⁵ dikali dengan 500. Kita dapatkan menjadi 5 dikali 10⁻⁻³ kolom. Nah, setelah kita dapat yang seperti ini, maka sekarang kapasitor yang ini dia dihubungkan dengan kapasitor yang kedua. Nah, nanti di sini hubungan mereka berdua ini adalah mereka ini dirangkai secara rangkaian paralel. Nah, di mana di sini rangkaian paralel itu kalau dia kapasitor, rumusnya adalah rangkaian paralel itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Nah, jadi inilah rumus mencarinya. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi rangkaian kapasitor itu atau rangkaian gabungannya menjadi 10⁻⁵ ditambahkan dengan 4 kali 10⁻⁵. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 5 dikali dengan 10⁻⁵ farad. Nah, setelah kita dapat ini, maka sekarang kita bisa masuk rumus untuk mencari besar energi yang tersimpan. Nah, untuk energi yang tersimpan. Nah, di dalam suatu kapasitor, rumus mencari energi yang tersimpan ini, dia dirumuskan dengan persamaan energi sama dengan setengah dari Q kuadrat per C. Atau bisa juga menggunakan rumusnya adalah setengah C kali V kuadrat. Atau bisa juga menggunakan setengah Q kali V. Nah, jadi inilah 3 rumus yang digunakan untuk mencari besar energi yang tersimpan dalam suatu kapasitor. Nah, di soal ini rumus apa yang kita gunakan tergantung apa yang kita dapat tadi pada pengerjaan soal kita. Nah, di sini kita dapat adalah nilai muatannya dan juga nilai dari kapasitornya. Berarti rumus yang cocok kita gunakan di sini adalah rumus setengah Q per C. Maka nanti ini menjadi energi sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, kita masukkan yang diketahui pada soal. Maka nanti ini menjadi setengah. Q-nya adalah 5 kali 10⁻⁻³ dikuadratkan. Nanti ini menjadi 25 dikali 10⁻⁻�6 ya. Dan nilai C-nya adalah 5 dikali 10⁻⁻�5. 2 kali 5 10 kali ke sini nanti tinggal 10⁻⁻⁴ ya. Nanti pindah ke atas jadi plus. Nah, 10⁻⁻�6
dikali dengan 10 pangkat 4 nanti tinggal 10 pangkat minus 2 ya. Maka nanti ini kita dapatkan energi itu sama dengan 25 dikali dengan 10 pangkat minus 2 ya. Atau nanti ini sama dia dengan 0,25 Joule. Nah, berarti untuk mengerjakan soal ini pilihan jawabannya adalah di bagian E. Inilah cara mengerjakan soal nomor 6. Soal 7. Sebuah papan reklame bergantung pada sebuah tiang dan ditahan oleh tali kawat yang membentuk sudut sebesar 37 derajat terhadap bidang datar seperti terlihat pada gambar. Berat papan reklame sebesar 150 Newton. Gaya vertikal yang dialami tiang karena menahan beban papan reklame adalah berapa? Nah, bagian A di sini 75 Newton, B 100 Newton, C 125 Newton, D 150 Newton, dan E 200 Newton. Nah, jadi pada soal ini kita mencari berapa gaya vertikal yang dialami oleh tiang itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sebagai berikut ini. Pada soal nomor 7, nah, di sini diketahui bahwa tali yang menahan papan reklame itu memiliki sudut sebesar 37 derajat. Dan kemudian berat dari papan reklame itu memiliki berat sebesar 150 Newton. Nah, yang ditanya pada soal kita ini adalah berapa besar gaya vertikal yang ditahan atau yang dialami oleh tiang tersebut. Oke, kita jawab ya. Nah, jadi pertama dulu kita gambarkan bentuk dari gambarnya. Nah, di mana gambarnya itu kira-kira dia akan jadi seperti ini. Nah, di mana ini sebagai tiangnya. Kemudian anggaplah inilah sebagai papan reklamenya. Ini dia. Oke. Nah, kemudian papan reklame ini supaya dia tetap berdiri kokoh seperti ini, dia dihubungkan dengan tali pada ujung ini. Dan ini membentuk sudut sebesar 37 derajat. Nah, di sini tegangan talinya sebesar T. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita akan membahas dia pada topik tentang mencari besar gaya torsi. Ini dilambangkan dengan sigma tau, ya. Nah, jadi rumusnya nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal kita ini. Nah, jadi pertama dulu kita uraikan semua gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, jadi yang pertama di sini adalah ada namanya gaya berat yang diberikan oleh dari papan reklame ini, di mana arahnya itu selalu ke bawah ya. Nah, di mana gaya berat itu tepat di titik pusatnya ini. Artinya di sini jarak antara ini ke ujung ini akan sama. Jadi kalau seandainya kita anggap misalkan jarak dari ujung ini ke sini sebesar P, maka jarak ke sini adalah setengah dari P, dan ini juga sebesar setengah dari P atau setengah dari panjangnya ya. Nah, kemudian setelah kita dapat yang ini, kemudian cari juga nilai tegangan tali ini yang arahnya vertikal atau arah ke atas ini, dimana kalau dia secara vertikal ini kita menggunakan sisi depan, berarti menggunakan sini ya, maka nanti ini menjadi T sin 37 derajat. Dan kemudian ada juga di sini gaya yang dialami tiang ini. Nah, jadi arahnya ini juga adalah ke atas. Ini kita buat sebagai FY. Nah, kita nanti mencari yang ini. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakan ini? Kita anggaplah disinilah poros untuk gaya torsi ini. Nah, berarti kalau ini sebagai porosnya, maka tegangan tali ini kita tidak akan menggunakannya pada soal karena kita anggap dia sebesar 0 karena dia tepat pada porosnya ya untuk gaya torsinya pada tegangan tali di sini. Maka nanti ini menjadi supaya dia seimbang sigma torsi dia sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan arah ini dia searah jarum jam, sedangkan arah ini dia berlawanan jarum jam, di mana searah jarum jam itu kita anggap dia bertanda plus, yang berlawanan jarum jam itu sebagai tanda negatif ya. Maka nanti ini FY. Nah, sekarang panjangnya ke sini adalah sebesar
P ya, karena setengah P tambah setengah P. Berarti ini jadi P ini ya. Nah, dikurang dengan jarak titik berat ini ke porosnya, ini setengah P. Dan ini W ya, W kali setengah P sama dengan 0. Nah, kita coret yang ini. Maka nanti ini kita dapatkan gaya vertikal pada tiang itu sama dengan setengah dari gaya beratnya. Nah, gaya beratnya itu besarnya adalah 150, berarti kan setengah dikali dengan 50 ya. Maaf, 150 Newton ya. Maka nanti ini kita dapatkan gaya vertikal yang dialami oleh tiang itu adalah sebesar 75 Newton. Nah, berarti kunci jawabannya adalah bagian A ya. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor bagian 7. Soal nomor 8, sebuah benda diletakkan di depan permukaan cembung sebuah lensa pelang konveks dengan ketebalan D 9 cm. Bayangan benda terbentuk pada permukaan datar lensa. Jika jari-jari kelengkungan R sama dengan 2,5 cm dan indeks bias lensa N sama dengan 1,5, perbesaran bayangan yang terjadi adalah bagian A diperkecil 5 kali dan terbalik, B diperbesar 5 kali dan tegak, C diperbesar 3 kali dan terbalik, D diperbesar 0,3 kali dan terbalik, bagian E diperbesar 0,3 kali dan tegak. Nah, bagaimana cara kita mencari perbesaran bayangannya? Itu akan kita bahas pada penjelasan yang berikut ini. Untuk soal nomor 8, nah di sini diketahui bahwa ketebalan dari lensa itu ini sebesar 9 cm. Dan kemudian jari-jarinya ini sebesar 25 cm dan indeks biasnya sebesar 1,5. Nah, yang ditanya di sini adalah kita mencari berapalah pembesaran bayangan yang dibentuk oleh lensa ini. Oke ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada soal kita ini merupakan lensa pelang konveks, berarti ada sisi yang cembung, ada di sini sisi yang datar. Nah, di mana di sini? Di sisi yang datar itu nanti terbentuklah bayangan ketika ada benda diletakkan di depan yang bagian cekungnya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita jawab ya. Nah, di sini kita bahas di topik tentang lensa tebal. Nah, di mana untuk lensa tebal, rumus yang kita gunakan di sini adalah dirumuskan dengan persamaan indeks bias medium dibagi dengan jarak benda ke lensa ditambah dengan indeks bias lensa dibagi dengan jarak bayangan ke lensa sama dengan indeks bias lensa dikurang dengan indeks bias medium dibagi dengan jari-jarinya. Nah, jadi inilah rumus yang kita gunakan mengerjakan soal kita ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada soal kita ini, katanya bayangan itu tepat terbentuk di bagian yang datar. Artinya karena bayangan terbentuk tepat di bagian datar, berarti jaraknya itu sama juga dengan 9 cm untuk jarak bayangannya. Maka nilai nanti itu kita masukkan dia ke sini. Maka ini kita dapatkan menjadi 1/S ditambahkan dengan 1,5 untuk indeks bias lensa. Nah, dibagi dengan 9 sama dengan 1,5 dikurang dengan 1 dibagi dengan 2,5. Ini adalah jari-jari lensanya ya. Ini tadi 2,5 di sini ya. Oke, kemudian kita cari nilai ini. Nanti ini menjadi 1/S ditambah dengan 1/6. Sedangkan bagian ini adalah 1/5. Nah, pindahkanlah 1/6 ini ke sebelah kanan. Maka nanti kita dapatkan menjadi 1/S sama dengan 1/5 dikurangkan dengan 1/6 ya. Atau ini jadinya adalah 1/30 ya. Maka nanti ini kita dapatkan jarak benda ke lensa itu dia sama dengan 30 cm. Nah, jadi setelah kita dapat nilai jarak yang 30 cm ini, maka sekarang kita masuk ke mencari
perbesaran bayangan. Pembesaran lensa ini dilambangkan dengan M ya. Nah, di mana di sini rumus mencari pembesaran bayangan pada lensa dirumuskan dengan persamaan M sama dengan mutlak dari indeks bias medium dikali dengan jarak bayangan dibagi dengan indeks bias lensa dikali dengan jarak benda. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui pada soal, di mana indeks bias medium itu besarnya adalah 1, jarak bayangan adalah 9, dibagi dengan jarak indeks bias lensa 1,5 dan dikalikan dengan jarak benda 30, atau nanti ini kita dapatkan menjadi 1/5 kali dari objeknya atau bendanya. Nah, jadi 1/5 kali berarti kan dia diperkecil sebanyak 5 kali ya. Nah, berarti di sini pilihan jawab yang tepat itu adalah bagian A. Nah, inilah cara mengerjakan soal nomor 8. Soal nomor 9, sebuah galvanometer yang memiliki hambatan sebesar 400 ohm, jarum pengukurnya menyimpang maksimum ketika arus 0,2 mA mengalir dalamnya. Agar galvanometer dapat mengukur arus sebesar 3 ampere, besarnya hambatan muka yang harus dirangkai dengan galvanometer tersebut adalah A. 0,027 ohm, B. 0,371 ohm, C. 27 ohm, D. 37 ohm, E. 370 ohm. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita bahas pada penjelasan yang berikut ini. Pada soal nomor 9, nah, di sini diketahui bahwa ada suatu galvanometer. Di sini dia memiliki hambatan dalam, nah ini sebesar 400 ohm. Oke, kemudian hambatan dalam ini dan juga nanti sini galvanometer itu cuma bisa mengukur arus maksimum, berarti ini arus maksimum awal. Ini sebesar 0,2 mA, atau nanti ini dia sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 ampere. Nah, kemudian agar galvanometer ini dia mampu mengukur arus maksimum, berarti yang pertama ini ya, sebesar 3 ampere, kira-kira berapalah nilai hambatan yang perlu ditambahkan di dalam galvanometer ini? Berarti di sini kita mencari nilai dari R-nya. Nah, jadi untuk mengerjakan itu, pertama dulu kita mencari berapa besar faktor pengali untuk arus ini dari 0,2 mA menjadi 3 ampere. Nanti ini rumusnya adalah N sama dengan arus pertama maksimum atau arus akhirnya dibagi dengan arus awal yang maksimum ini. Atau nanti ini menjadi 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 4, atau nanti ini kita dapatkan di sini besarnya adalah 15.000 kali. Oke ya. Nah, jadi setelah kita dapat ini, maka nanti di sini hambatan yang perlu ditambahkan itu dia dirumuskan dengan persamaan R sama dengan hambatan dalam dibagi dengan N dikurang dengan 1. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi 400 dibagi dengan 15.000 dikurangkan dengan 1. Atau ini menjadi 400 dibagi dengan 14.099 sini ya. Nah, jadi kita mencari ini, maka kalau 400 nanti dibagi 14.999, ini mendekati 0,027 ohm. Nah, berarti di sini kunci jawaban untuk nomor 9 ini adalah bagian A. Inilah cara mengerjakan soal nomor 9. Soal nomor 10, seekor semut jika bergerak dengan kecepatan konstan mendekati suatu cermin cekung, dan sebelum mencapai titik fokus cermin, memiliki kelajuan lebih besar daripada kelajuan bayangannya, sebab waktu tempuh perpindahan semut dan bayangannya adalah sama. Nah, untuk menjawab ini, kita kemarin mengingat tentang bagaimana jika seandainya benda diletakkan
di depan cermin cekung. Nah, di sini kita fokus aja antara titik fokus dan jari-jari kelengkungan. Nah, di sini jika benda semakin dekat ke cermin, maka bayangan akan semakin jauh. Nah, pada waktu yang sama, untuk mencapai titik yang lebih jauh dibandingkan dengan jarak yang lebih pendek, maka jarak yang lebih jauh itu membutuhkan kecepatan lebih besar dibandingkan dengan kecepatan yang pada jarak lebih pendek. Nah, jadi pada pernyataan ini pasti salah. Seharusnya untuk kecepatan pada bayangan akan semakin lebih cepat dibandingkan kecepatan pada objeknya. Makanya jadi salah itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke alasannya. Di sini katanya waktu tempuh perpindahan semut dan bayangannya adalah sama. Nah, itu adalah benar. Berarti pilihan jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah bagian D. Soal nomor 11, dengan memutar lilitan kawat lebih cepat akan dihasilkan gaya induksi yang lebih besar pada sebuah generator. Sebab besar gaya induksi pada sebuah generator AC dinyatakan dengan formula GGL maksimum sama dengan N kali A kali B kali omega, dengan N jumlah lilitan kawat, A luas bidang lilitan kawat, B medan magnet, dan omega adalah kecepatan angular kawat. Nah, di sini gaya induksi akan semakin besar jika seandainya kecepatan putarannya akan semakin besar. Maka pernyataan bagian 11 ini benar ya. Nah, alasannya itu juga benar karena itulah rumus untuk mencari GGL maksimum suatu generator. Maka pernyataan benar dan alasan benar, jadi pilihan jawabannya adalah bagian A. Soal nomor 12, sebuah magnet batang akan menghasilkan arus listrik pada kawat yang didekatinya seperti terlihat pada gambar. Sebab arus induksi pada sebuah kawat melingkar memiliki arah yang akan menghasilkan medan magnet berlawanan dengan perubahan flux magnet pada kawat tersebut. Nah, jadi untuk mengerjakan itu, kita di sini membahas pada topik tentang GGL induksi. Nah, di sini ketika ada suatu magnet digerakkan masuk ke dalam satu kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnet pada kumparan tersebut. Akibatnya, pada kumparan itu terjadi arus listrik atau GGL induksi. Maka pernyataan itu benar. Nah, sedangkan juga alasannya itu juga udah benar karena perubahan flux yang terjadi pada kumparan itu adalah berlawanan arah pada arah flux pada magnet. Jadi pilihan jawabannya adalah bagian A. Soal nomor 13. Nah, di sini ada satu gambar. Ini menampilkan tentang struktur dari kisi suatu material. Nah, di sini katanya gambar di atas merupakan struktur kisi suatu material. Pernyataan yang benar berkaitan dengan material-material itu adalah: 1. Cacat pada kristal B disebut kekosongan. 2. Cacat pada kristal A disebut interstial. 3. Jarak antar kisi kedua kristal itu berbeda. 4. Jarak antara kisi pada kedua kristal itu bernilai sama. Nah, jadi di sini ada 3 jenis cacat yang dipelajari di struktur kisi suatu material. Yang pertama ada namanya kekosongan. Kekosongan ini adalah hilangnya sebuah atom dari kedudukannya pada kisi. Sedangkan ada juga namanya substitusi. Ini juga merupakan adanya atom asing yang menempati suatu kedudukan pada kisi yang semestinya diisi oleh atom tuan rumahnya atau yang memiliki atom itu sendiri. Kemudian ada juga namanya interstisial. Nah, ini merupakan apabila sebuah atom menempati suatu kedudukan yang tidak normal sehingga terdesak ke antara atom-atom pada kisi tuan rumahnya atau yang punya atom itu sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada bagian A itu merupakan namanya substitusi atau ada atom asing yang masuk ke dalam suatu kisi material ya. Nah, sedangkan kalau bagian B ini namanya adalah interstial atau ada suatu atom yang tidak pada posisinya. Berarti kalau kita perhatikan pada yang pertama, cacat pada kristal B disebut kekosongan. Salah ya. Bagian kedua, cacat pada kristal A disebut interstisial. Itu salah ya, seharusnya itu bagian B. Kemudian untuk bagian pernyataan ketiga, jarak antar kisi kedua kristal ini berbeda. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini kan jaraknya sama kan? Maka salah untuk bagian ketiga. Keempat, jarak antar kisi pada kedua kristal ini bernilai sama. Berarti itu benar. Berarti untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah bagian D.
Soal nomor 14, seorang anak mengikat peluit dengan tali 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz. Jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka pernyataan yang pertama, ketika peluit menuju teman, ia mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Yang kedua, ketika peluit menuju teman, si anak mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Yang ketiga, ketika peluit menjauhi teman, ia mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Yang keempat, ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, di sini si anak itu memegang suatu tali dan di ujungnya dihubungkan dengan suatu peluit dan diputarnya. Nah, di sini si anak akan tetap mendengarkan frekuensi yang sama sebesar 200 Hz. Sedangkan si temannya itu akan mendengarkan frekuensi yang berbeda, di mana ketika nanti peluit itu mendekati temannya, maka frekuensi yang didengar teman itu akan semakin besar. Sedangkan nanti ketika nanti peluit itu semakin menjauhi temannya, maka frekuensi yang dengarnya akan semakin kecil. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataannya. Yang pertama, ketika peluit menuju teman, ia mendengarkan frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Berarti pernyataan ini benar. Yang kedua, ketika peluit menuju teman, si anak mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Itu salah. Yang ketiga, ketika peluit menjauhi teman, ia mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Itu pernyataan yang benar. Yang keempat, ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Itu juga pernyataan yang salah. Berarti yang benar itu adalah cuma 1 dan 3. Jadi pilihan jawabannya adalah bagian B. Nah, itulah cara mengerjakan soal nomor 14. Soal nomor 15. Nah, di sini ada sebuah grafik. Di sini diketahui N-mol gas ideal diatomik mengalami proses seperti pada gambar. Proses 1 ke 2 merupakan proses isotermal. Pernyataan yang benar untuk proses tersebut adalah, di sini juga nanti diketahui bahwa tekanan di titik 3 sama dengan tekanan di titik yang pertama. Yang pertama di sini pernyataannya, perubahan energi dalam sistem pada proses 1, 2, dan 3 adalah 3/2 V2 P1 dikurang dengan P2. Pernyataan yang kedua, energi dalam sistem bernilai tetap selama proses 2 ke 3. Yang ketiga, kerja yang dilakukan pada gas selama proses 1, 2, dan 3 adalah V1 P1 ln V1 per V2. Keempat, tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan pada proses 2 dan 3. Nah, di sini bagaimana cara kita menjawabnya? Kita bahas pada pembahasan yang berikut ini. Pada soal nomor 15, nah jadi untuk mengerjakan soal kita ini kita berdasarkan pada grafiknya, di mana pada grafik itu ada dua proses yang dialami, di mana pada proses 1 ke 2 itu namanya secara isotermal, sedangkan nanti pada proses 2 dan ketiga itu namanya adalah proses secara isokorik. Nah, jadi yang pertama dulu kita bahas dulu pada proses secara isotermal. Di situ ada proses dari 1 ke 2 ya. Nah, jadi pertama di sini kita mencari dulu berapa besar usaha yang terjadi selama proses itu. Berarti dilambangkan dengan W kalau usaha ya. Di mana usaha itu rumusnya adalah N kali R kali T ln V2 per V1. Nah, jadi inilah rumus yang kita gunakan pada soal kita ini. Nah, jadi sekarang nRT ini kita bisa mengganti dia ke bentuk rumus yang lain dengan mengingat kemarin rumus mencari persamaan gas ideal, di mana rumus mencarinya adalah tekanan dikali volume ini sama dengan N kali R dikali dengan T. Nah, jadi kita gantilah N kali R kali T itu menjadi tekanan kali volume. Kita ganti yang ini. Maka nanti ini kita dapatkan menjadi usaha sama dengan P1 kali V1 ln V2 per V1. Nah, jadi ini nanti besar usaha pada proses secara isotermal pada grafik kita pada soal nomor 15. Nah, setelah kita dapat ini, kemudian kita mencari di sini juga besar perubahan energi dalam. Perubahan di sini ya. Nah, di mana di sini dilambangkan dengan delta U. Nah, delta U itu dirumuskan dengan rumus F per 2, artinya nama derajat kebebasan,
dikali dengan N kali R kali delta T. Nah, ini rumus yang kita gunakan pada proses isotermal ya, untuk perubahan energi dalamnya. Nah, ingat, kalau dia isotermal tidak ada terjadi perubahan suhu ya. Berarti kalau tidak ada perubahan suhu berarti ini sama dengan 0. 0 kali ini semua jadi 0 ya. Maka nanti di sini untuk secara isotermal perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Oke, nah setelah kita dapat ini, kemudian kita juga mencari besar kalor yang ada pada secara isotermal ini, dimana kalau dia kalor dirumuskan dengan persamaan kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan besar usahanya. Nah, energi dalamnya sebesar 0 dan usahanya sebesar P1 kali V1 ln V2 per V1. Nah, kita masukkan dia ke rumus ini. Maka nanti kita dapatkan bahwa kalor itu sama dengan P1 kali V1 ln V2 per V1. Nah, inilah jawaban untuk mencari besar kalor pada isotermal. Nah, sekarang kita masuk ke proses 2 ke 3, di mana proses ini secara isokorik. Nah, pertama juga kita mencari besar usaha dilambangkan dengan W. Kalau dia secara isokorik, maka besar usaha itu sama dengan 0. Oke, kemudian kita mencari besar perubahan energi dalam. Ini tadi dilambangkan dengan delta U. Nah, di mana rumusnya adalah delta U sama dengan F per 2 N kali R kali delta T, di mana F ini derajat kebebasan. Nah, di soal katanya gas yang dibahas adalah gas diatomik, di mana gas diatomik itu nilai F-nya itu berbeda-beda tergantung pada suhunya. Di mana nilai F ini bisa bernilai 3 jika suhunya itu sekitar 250 Kelvin. Sedangkan bisa menggunakan nilai 5 jika suhunya itu sekitar 500 Kelvin. Sedangkan nanti bisa juga menggunakan 7 jika suhunya adalah sekitar 1000 Kelvin. Nah, di soal belum dijelaskan berapa suhunya. Jadi kita nanti tidak bisa menentukan berapa nilai F-nya. Tapi kita nanti bisa menyesuaikan dia dengan soal yang diketahui pada pernyataannya. Nah, jadi sekarang kita mencari besar perubahan energi dalam dengan menggunakan rumus ini. Nah, di mana nanti ini menjadi delta U sama dengan F per 2 kali N kali R kali delta T. Atau nanti ini bisa kita ganti menjadi F per 2. Nah, delta T itu merupakan selisih suhu. Berarti suhu, karena dia ini 23, berarti suhu ketiga dikurang dengan suhu yang kedua. Berarti nanti ini menjadi N kali R kali T3 dikurang dengan N kali R kali T2. Oke, atau nanti ini kita dapatkan menjadi delta U dengan mengganti nRT itu menjadi seperti rumus persamaan gas ideal ini. Nanti menjadi F per 2 dikalikan dengan P3 kali V2 ya. Karena suhu di sini, volume di sini sama. Nah, dikurangkan dengan P2 kali V2. Nah, ingat di soal katanya tekanan P1 itu sama dengan tekanan di P3. Maka nanti ini bisa kita ganti menjadi P1 ya. Atau nanti ini menjadi F per 2 dikalikan dengan P1 kali V2 dikurang dengan P2 kali V2. Atau nanti ini bisa kita buat dia menjadi F per 2 dikalikan dengan V2 baru nanti dikalikan lagi dengan P1 kurang dengan P2. Oke ya. Nah, setelah kita dapat yang ini, sekarang kita mencari juga besar kalornya. Dimana untuk mencari kalor tadi rumusnya adalah delta U ditambah dengan W ya. Maka nanti kita dapatkan kalor sama dengan delta U-nya sebesar ini dan usahanya sama dengan 0. Kalau nanti dijumlahkan maka tinggal F per 2 dikalikan V2 dikalikan lagi dengan P1 dikurang dengan P2. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataannya. Untuk pernyataan yang pertama, katanya di sini
besar perubahan energi dalam selama proses 1, 2, dan ketiga besarnya adalah 3/2 V2 dikalikan dengan P1 kali P1 dikurang dengan P2. Nah, jadi kita perhatikan. Kalor pada proses 1 dan 2 besarnya adalah 0, sedangkan pada proses 2 ketiga besarnya adalah ini ya, energi dalamnya sebesar ini ya. Nah, kita jumlahkan dia dan kita masukkan ke rumus ini. Maka nanti ini kita dapatkan delta U dari 1, 2, 3 adalah 0 ditambah dengan F/2 V2 P1 kurang P2. Atau nanti ini kita dapatkan menjadi F/2 kali V2 dikalikan dengan P1 dikurang dengan P2. Nah, kalau kita perhatikan di sini besarnya 3, sedangkan tadi pada soal belum diketahui berapa suhunya. Jadi ada kemungkinan suhu pada soal ini maksud ini adalah masih sekitar 250 Kelvin. Berarti ada kemungkinan pernyataan nomor 1 ini benar gitu. Oke ya. Berarti bisa kita tuliskan nanti menjadi 3/2 V2 P1 kurang dengan P2. Berarti ini bisa kita katakan benar karena di soal belum ketahui berapa suhunya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Di situ katanya adalah energi dalam sistem bernilai tetap selama proses 2 ketiga. Nah, kita perhatikan tadi 2 ketiga itu besar perubahan energi dalamnya adalah sebesar ini ya. Artinya ada terjadi perubahan energi dalamnya. Artinya untuk pernyataan yang kedua ini salah jadinya. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang ketiga. Kerja yang dilakukan pada gas selama proses 1, 2, 3 adalah V1 kali P1 ln V1 per V2. Kerja dari proses 1, 2, 3 sama dengan V1 kali P1 ln V1 per V2. Nah, kita buktikan ya. Berarti kita jumlahkan semua kerja yang ada pada grafik atau pada siklus pada soal nomor 15. Nah, di sini usaha di sini besarnya adalah P1 kali V1 ln V2 per V1 ya. Sedangkan usaha pada proses 2 dan ketiga besarnya adalah 0. Maka kalau nanti nilai ini kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan menjadi besar usaha 1, 2, dan 3 itu adalah P1 kali V1 ln V2 per V1. Nah, ini tidak sesuai dengan ini ya, maka ini juga jadi salah. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan yang keempat. Katanya di situ tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan pada proses 2 dan 3, di mana tadi proses 2 dan 3 itu adalah proses secara isokorik, berarti ada pertukaran kalor pada lingkungan. Berarti pernyataan 4 ini salah. Berarti yang benar cuma pernyataan yang pertama, tapi itu pun kita nggak tahu suhu pada soal itu belum ditentukan. Berarti untuk soal nomor 15 ini jawabannya cuman yang benar adalah yang satu ya, dan pilihan jawabannya tidak ada. Itulah cara mengerjakan soal nomor 15.